dan Komunikasi Publik yang terhormat saudara narasumber dari Forum Kim Kabupaten Pasuruan serta Bapak Ibu teman-teman yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas ridho dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat dan bahagia. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita hingga sampailah kita pada saat ini dalam agenda sosialisasi penguatan tugas dan fungsi kelompok informasi masyarakat Kabupaten Pasuruan tahun 2024. Bertempat di aula lantai 3 Hotel Dalwa, Jalan Raya Raci nomor 51, Banyil, Pasuruan, Selasa 10 September 2024. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan dirijen Saudari Deci. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya kita ikuti laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda yang terhormat Bapak Ahmad Rohim. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Regionalis Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Yang terhormat Ketua Forum Kim Kabupaten Pasuruan, Pak Afandi. Para pengurus Forum Kim Kabupaten Pasuruan, di sini sudah hadir Bapak Toto, Bapak Ketut, Mas Santoso, kemudian Mbak Tri, kemudian ada dari Lempor tempat, kemudian dari Bangil Mas Sujawa. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami sampaikan bahwa kegiatan sosialisasi kelompok informasi masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan tahun 2024. Pendahuluan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2010 tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, maka pada hari ini
kita bisa berkumpul kembali untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan itu. Dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD tahun anggaran 2022. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan APBD dan panduan teknis pelaksanaan kegiatan Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2024. Dokumen penggunaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Nomor BA 1/16/2021/01 tahun 2023 tanggal 2 Januari tahun 2023. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk menumbuhkan kembali semangat kelompok informasi masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk menemukan berbagai persoalan yang selama ini kita hadapi, kemudian mendiskusikan, mengenali dan mencari solusi dalam pemecahan persoalan yang ada. Narasumber yang pertama adalah Bapak Ridwan Haris, SSTP MSc, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Kemudian saya sendiri, JF Humas Pradata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan. Kemudian yang ketiga nanti Mas Apandi dari Ketua Forum Kim Kabupaten Pasuruan. Peserta yang dapat kami laporkan Pak Kepala Dinas bahwa sampai hari ini, sampai saat ini yang hadir dari 80 peserta yang kita undang ini sekitar 65 yang bisa hadir. Waktu dan tempat hari Selasa tanggal 10 September tahun 2024 di Hotel Talua Raji Langit. Nanti mekanisme kegiatan daripada sosialisasi ini adalah penyampaian materi dari narasumber, kemudian tanya jawab dan diskusi yang nanti dipandu oleh moderator. Biaya ini dibebankan kepada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon perkenan kepada Bapak Ridwan Haris selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan untuk membuka secara resmi sekaligus menyampaikan pengarahan dan materi kepada peserta sosialisasi kelompok informasi masyarakat tahun 2024. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu para undangan yang kami banggakan, marilah kita ikuti bersama sambutan, pengarahan, serta membuka acara secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Kehadapan yang terhormat Bapak Ridwan Haris, SSTP MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, kami banggakan segenap hadirin anggota kelompok informasi masyarakat di Kabupaten Pasuruan sebagai penyambung lidah rakyat, insya Allah. Amin. Sebagai ujung tombak informasi yang ada di masyarakat yang berjuang tanpa dibayar, insya Allah. Yang saya hormati Pak Robin, Kepala Humas Ahli
Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan, Mas Wandi, Forkim Kabupaten Pasuruan, serta seluruh pengurus yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur dari Allah SWT, kita hari ini berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sekarang dan seterusnya kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Salawat wa salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya pertama-tama mungkin saya sedikit menyapa saja. Terus terang saya kaget Pak Ibu. Ini acara game. Iya. Kok kayaknya kaku banget ya? Ini seperti seminar di sekolahan yang kemudian harus keren gitu kan, nggak boleh guyon gitu. Seingat saya dulu zaman saya jadi camat, Kim nggak begini deh. Atau sudah berubah sekarang? Baru bangun tidur ini. Oh, oke. Seingat saya dulu ya, makanya kalau saya nggak ingat ya, mungkin saya dulu. Nah itu ada saya lihat tuh, Kim Kelamis Rejo itu, Mas Taufik itu nggak salah ya. Ya. Kalau ada dia berarti seharusnya ada ngempit di sini. Siap ngempit Pak. Ya kan? Iya. Harusnya ada ngempit di sini. Mana lagi? Mana itu? Kembar. Iya, kembar. Kembar ini sedang naik daun. Wes. Karena mereka sering mendaur ulang sampah. Ini naik daun. Naik daun. Bukan naik daun ya, naik daun. Naik Oke. daur. Bapak Ibu sekalian, pertama kami ingin menyampaikan materi saya yang di belakang itu. Next. Sudah. Ya, selesai. Tujuan kami mengundang panjenengan ke sini sebenarnya tidak untuk formal-formalan penyampaian materi, tidak. Awalnya ya saya pikir ya, saya pengennya ayo guyub rukun ngomong mendingan ngopi sing enak. Siap. Masuk dong? Masuk. Ternyata saya buka lagi dulu, ternyata Kim sudah berubah. Jangan gitu ya Dek. Jangan ya Dek. Bertahanlah seperti kodratmu Kim. Oke? Siap. Kalau saya dulu di keraton, sobonya misalnya di ngempit, di mana-mana, ya udah teleseran, ketemu kita panen jambu, ketemu panen melon, ketemu di mana, ya sudah oke. Lele dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Tapi ya itu tadi, waduh, kelihatannya kita sudah berubah. Atau saya yang malah mengikuti, saya tidak tahu lagi. Tapi yang jelas, sepertinya semoga kita segera bisa kembalikan kepada fitohnya. Ditanya. Atau mungkin jangan merasa nyaman seperti ini, ya kita berlaku seperti ini. Enggak kan? Enggak. Pak Rohim. Oke. Nanti kita ketemu lagi biar bisa lebih nyaman dan kesannya bisa lebih tidak ngajar di kelas. Ya bisa pakai DC, bisa pakai lingkar dan sebagainya ya. Dan di tempat yang formal. Oke. Bapak Ibu sekalian, inti dari materi saya adalah terima kasih. Terima kasih panjenengan sudah berbuat selama ini untuk Kabupaten Pasuruan, untuk Desa Penyelenggara. Kenapa begitu? Saya, kalau belum ada yang belum kenal saya, kebetulan saya baru pindah tugas ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Terus terang, kami Dinas Komunikasi dan Informatika belum pernah bisa ketemu panjenengan selama ini. Baru hari ini kita bisa bertemu. Tetapi jenengan sudah melaksanakan kegiatan, berkegiatan, kemudian melaksanakan diseminasi informasi yang layak untuk didiseminasikan kepada masyarakat tanpa ada cerita, tanpa ada latar belakang yang aneh-aneh. Sudah, it's flow. Sudah, let's go. Jalan saja.
itu menunjukkan bahwa ya sudah, Kim itu independen Pak, Kim itu bisa jalan Pak, Kim itu bisa running Pak. Prinsip utama pemerintah saat ini itu bukan pemerintah yang menjalankan. Ada satu prinsip yang kemudian dianut oleh banyak orang, yakni apa? Steering dan rowing, mengarahkan daripada mengayu. Lalu jenengan, waduh, wis kalau usah diarahkan mengayu, bapak berarti bawaan dulu. Apa itu baik Pak? Sangat baik. Dengan catatan bahwa perlu diingat bahwa informasi itu saat ini yang lagi rame, ada klausula tentang perlindungan data pribadi, PDP, ya. Undang-undang perlindungan data pribadi itu sangat urgent sekali untuk kita patuhi secara bersama-sama. Kenapa begitu? Ya karena mau tidak mau, suka tidak suka. Selamat datang Ketua Kim. Nempit lagi. Pak, sudah masih kaya atau sudah miskin? Masih suka ya? Oh, selamat datang Pak Kaya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Tujuannya pemerintah itu sekarang ayo arahkan saja. Dengan kuatir alhamdulillah sing banter. Yang belum banter bagaimana Pak? Insya Allah dibantu teman-teman Kodim bisa banter. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita kumpulkan kembali, kita rajut kembali, insya Allah ya prestasi paling tinggi seingat saya Kim Kabupaten Pasuruan itu menjadi salah satu pemenang di LCCK kalau tidak salah ya seingat saya di Magetan. Ya itu ya. Kecamatan jenengan siapa waktu itu? Pak Ridwan Hari. Oh, wow. 2018 Pak. Artinya apa? Loh, jangan kembali ke romantisme masa lalu. Kemarin itu kegiatan Kim di Makassar, tim nasional di Makassar, itu yang menjadi juara terbaik itu kabupaten sebelah, Kabupaten Jember. Jember tidak jauh dari kita ya. Dan yang saya tidak banyak amat, saya yakin dan percaya kalau kita kumpulnya di awal tahun, sinerginya bisa lebih baik. Program kerja yang akan disusun, sinergitas yang akan dikembangkan, jejaring yang akan dilaksanakan, saya yakin dan percaya bisa lebih baik lagi. Oleh karena itu saya pesan ke Pak Rohim, buatkan acara seperti ini di awal tahun saja. Itu Pak Rohim ya. Tapi Pak Rohim saatnya saya siap Pak, saya pensiun. Ya, berarti yang pesan kepada Yusuf, catat, laksanakan kegiatan yang seperti ini di awal tahun dan tidak diacarakan formal seperti itu. Oke, saya yakin dan percaya teman-teman mana itu Dayu Rejo ya. Nah itu Dayu Rejo itu Jatiarjo dan cara apa itu? Ada Jatiarjo. Kampung kopinya itu saya rasa boleh kok ditempati itu, yakin saya. Pendoponya boleh dipinjam ya? Boleh. Kalau mau naik dikit, agak dingin, ke Cempaka, insya Allah boleh kok ditempati. Apakah keberatan kalau kita kesana sama Adam? Sangat tidak keberatan. Nah, cocok. Oke. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di kesempatan hari ini saya berkenalan dengan panjenengan, saya Ridwan Haris. Insya Allah saya yang ditunjuk oleh pimpinan untuk ngabdi di Kominfo, untuk melayani masyarakat Kabupaten Pasuruan di bidang komunikasi dan informatika. Kalau ada yang kemudian perlu dibantu, didukung, difasilitasi, insya Allah kita siap bantu, siap dukung. Sekarang ini tumbuh aplikasi yang sangat luar biasa, baik itu di masyarakat maupun di pemerintah daerah.
Namun demikian Pak Presiden sudah melarang, sekali lagi Bapak Presiden sudah melarang instansi pemerintah untuk membuat aplikasi baru. Kenapa begitu? Semakin banyak aplikasi, semakin banyak nama, semakin bingung masyarakat. Kakean semua. Kita Pasuruan insya Allah sudah mengembangkan namanya Pasuruan Satu Data. Nanti kita akan masuk ke dalam satu aplikasi, yang dalam satu aplikasi itu bisa mendapatkan seluruh layanan Kabupaten Pasuruan. Tinggal pilih satu klik untuk semua aplikasi. Kalau sudah seperti itu, harapan kita adalah sudah masyarakat tidak bingung lagi. Aku harus ngurus Jamkes dan atau BPJS, kok ya aplikasi sendiri, tidak bingung lagi. Nanti kita dalam satu portal layanan satu data Kabupaten Pasuruan itu bisa digunakan untuk dua hal. Yang pertama ada layanan masyarakat, yang kedua layanan pemerintah. Layanan masyarakat dilaksanakan bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Layanan pemerintah digunakan untuk menunjang fungsi pemerintah. Pak, bagaimana dengan layanan yang ada di desa? Hampir semua KIM yang ada di desa ini diberdayakan untuk mensupport atau bahkan menjadi backbone atau menjadi tulang punggung dari perkembangan aplikasi yang ada di desa. Contoh kemarin saya didatangi kepala desa Gunung Gansir. Gunung Gansir. Randu Seven. Baru itu Pak, Randu Seven. Peserta timnya. Beliau punya aplikasi yang luar biasa, keren untuk pelayanan kepada masyarakat. Suratnya tidak usah kemudian diambil, tapi bisa diantar dengan Gojek dan sebagainya. Tetapi masalahnya cuma satu, aspek legal formal yang belum dipenuhi. Contohnya seperti itu. Kapan bisa dipenuhi? Ya pemerintah daerah siap untuk bantu untuk fasilitasi. Karena setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus memiliki aspek legal formal. Itu yang harus kita sampaikan kepada semua. Apakah kemudian inovasi yang timbul itu boleh Pak? Sangat boleh sekali. Baru kemudian inovasi timbul, baru kemudian kita urus, kita sesuaikan, kita berikan dasar hukum supaya itu dapat dilaksanakan secara legal di masyarakat. Contoh paling gampang saat ini di pemerintah daerah, kalau ada surat-surat yang lama di Pemda itu malah patut dipertanyakan. Kenapa begitu? Karena saya sambil berdiri sekarang pun saya sudah bisa menandatangani surat yang dibutuhkan melalui tanda tangan elektronik. Yang tanda tangan yang berada di panjenengan sekarang tanda tangan melalui barcode. Apakah itu bisa Pak? Sangat bisa. Desa mungkin nggak Pak? Sangat mungkin. Kami sedang mengembangkan itu. Insya Allah semoga tahun depan ini bisa dinikmati oleh semua. Kalau itu bisa dilaksanakan, insya Allah alasan Pak Kepala Desa tidak di tempat sehingga tidak bisa tanda tangan bisa diminimalisir. Kan manis kalau bisa seperti itu. Nanti alasannya dia tidak ada lagi ya. Tapi yang jelas untuk alasan itu bisa diminimalisir. Tujuannya apa? Kembali lagi pelayanan kepada masyarakat. Nah kami minta ke depan sinergi antara pemerintah daerah dan KIM ini adalah menyampaikan energi positif yang seperti ini. Tidak kemudian menjadi tanda kutip jalan atau kanal lambe turah. Kalau yang full lambe turah yang kemudian menjadi panas-panasan setiap kubu dalam desa, jangan. Insya Allah KIM ini jembatannya. Bahkan dulu ingat saya sekali, desa itu sampai cemburu kepada KIM. Ada kejadiannya. KIM kok sangat diperhatikan ya, di desa kan enggak? Ada kejadiannya. Tapi apakah itu kemudian merusak hubungan? Ya tidak. Asalkan bisa dijembatani, saya yakin dan percaya KIM desa itu sangat bersinergi dengan pemerintah desa. Tetapi kunci utamanya adalah jangan sampai
kelompok informasi masyarakat tidak informatif, tidak komunikatif. Itu kuncinya. Bagaimanapun juga panjenengan hidup berada di tingkat desa, bagaimanapun juga. Artinya sinergi dengan pemerintah desa dan stakeholder di desa itu sangat-sangat diperlukan demi kemajuan bersama. Kemarin kita lihat dari progresnya beberapa traffic di domainnya KIM Kabupaten Pasuruan di kami, ada beberapa yang mati suri. Apakah ini kemudian betul-betul mati, tidak ada traffic sama sekali, ataukah kemudian ganti domain? Misalnya Pak, kami sekarang domainnya ikut domainnya desa yang disiapkan oleh Kemendes yang pakai SID. Kan juga ada nih yang pakai SID. Ataukah masih tetap bertahan dengan domain yang disiapkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan? Kita siapkan berapa ya kemarin? Kelihatannya trafiknya tidak mengembirakan. Artinya tidak mengembirakan itu ya jarang yang mengupload sesuatu. Ini Pak, jarang diuploadnya ke situ karena banyak trouble-nya Pak. Okay. Sering kita mengupload langsung hang atau banyak maintenance, akhirnya kita buat sendiri Ya. yang lebih cepat Ya. penggunaannya seperti itu. Itulah yang kemudian harus diomongkan. Nah, Okay. Itulah kemudian yang harus kita komunikasikan. Kami melayani semua OPD se-Kabupaten Pasuruan. Oke. Kami membedakan antara layanan organisasi formal dengan layanan pemerintah. Di domain belakangnya itu dibedakan, yang di kami melaksanakan fungsi pemerintahan di domain.go.id, pasuruankap.go.id. Kalau yang dilaksanakan lagi, insya Allah tidak .go.id, tapi pasuruankap.id sehingga saya. Oke. Aspek teknis yang kita bicarakan. Kalau ada yang perlu untuk ditingkatkan, ayo. Tidak ngajak teman-teman Indof atau infrastruktur, belum ya? Oke, selanjutnya aja. Jadi nanti bentuknya bisa diskusi bareng, bisa kita menerima masukan, saling berdiskusi, tidak satu arah, dan insya Allah bisa lebih produktif. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, acara hari ini sebenarnya selain saya penyampaian materi itu, yang kedua adalah kami ingin bersilaturahim. Sudah lama antar tim di Kabupaten Pasuruan ini tidak kumpul, tidak makan bareng, tidak kemudian bisa bercengkrama bersama. Ya, tujuan kami itu saja sebenarnya. Ayo kita bisa kuyup, rukun, kumpul, diskusi, insya Allah manfaat untuk Kabupaten Pasuruan. Yang sudah buanter kenceng-kenceng ini bisa memberikan ultrapos lah kepada teman-teman yang masih lambat. Bisa saling coaching klinik, bisa saling mendampingi apa kesulitannya, apa kekurangannya, sehingga bisa saling sama-sama cepat. Kalau kita punya piloting, kita punya pilot project di setiap kecamatan satu saja sebagai motor penggerak untuk narik teman-temannya di kecamatan itu, insya Allah bisa akan maju bareng-bareng. Tapi kalau kemudian ya tingkat kesulitannya akan berbeda Pak antara satu dan sebagainya. Insya Allah ya. Tapi dengan beberapa kondisi saat ini, saya yakin dan percaya pertumbuhan sosial media sangat-sangat cepat sekali. Saya belum ngecek ya, apakah tim ini ada yang kemudian ikut lomba vlog ya? Ada nggak? Ada? Angkat tangan kalau ada? Nggak ada? Waduh, sayang sekali. Ada informasi nggak nyampe? nyampe kan? Nyampe. Nah, Tapi belum itu dia, malah kita gunakan sarana lomba vlog itu untuk mengeksplor Kabupaten Pasuruan. Sayang sekali, mungkin karena terlalu mepet ya. Nanti kita buat lagi lomba kim aja, bukan lomba vlog. Lomba kim aja.
Oke, Bapak Ibu sekalian, matur nuwun sangat atas waktunya, atas kesediaan jenengan untuk berkumpul dengan kita semua. Ayo, mari saling berbagi, mari saling berdiskusi. Insya Allah kita di sini tidak membawa bendera apapun. Insya Allah demi kemajuan informasi, demi literasi digital masyarakat Kabupaten Pasuruan, demi kepentingan bersama kita semua. Saya titip satu hal, indeks masyarakat digital Indonesia Kabupaten Pasuruan itu rendah. Saya bacanya nggak terima, maksud di Pasuruan itu rendah. Tetapi secara data menyatakan demikian halnya. Ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana cara meningkatkan ini? Bagaimana cara memotret ini? Jangan-jangan waktu disurvei, yang disurvei bukan teman-teman kita, yang disurvei atau teman-teman lain yang tidak melihat teknologi. Saya yakin dan percaya kalau disurvei beneran secara rata, kita ya tidak di bawah pacitan. Tapi pada saat kita keluar indeks INDI itu indeks digital se-Indonesia, kita peringkatnya menengah ke bawah. Padahal kita dari segi APBD kita menengah ke atas. Ya itu sudah PR kita bersama. Ya kita baca-baca apa itu INDI, sehingga kita bisa tahu parameter yang ini dan lain sebagainya. Semoga perjuangan kita bersama untuk mengedukasi masyarakat untuk melek informasi, untuk ngerti, paham, sharing sebelum sharing, ini bisa kita laksanakan secara baik. Dan tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Pasuruan yang harus mencicipi jeruji besi dikarenakan hal-hal sepele, dikarenakan salah ketik, dikarenakan salah sharing, salah posting dan lain sebagainya, karena ketidaktahuan mereka sehingga mereka harus mendapatkan konsekuensi yang berat. Setelah itu Bapak sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi penguatan tugas dan fungsi kelompok informasi masyarakat di Kabupaten Pasuruan kami nyatakan dibuka dan dimulai. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua, memberikan kekuatan kita semua dalam melakukan pengabdian di bidang masing-masing. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami sampaikan. Baik Bapak Ibu, ini tadi sudah kita dengarkan bersama pengarahan dan sambutan dari Bapak Kepala Dinas. Baik, untuk diskusi barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Kepala Dinas. Monggo, kami buka pertanyaan. Monggo, Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu sekalian, karena saya harus ada kegiatan di rumah sakit, jadwal ada medical check up, kami izin membuka sesi diskusi dulu. Setelah itu mungkin Pak Fahri bisa melanjutkan materi. Gitu ya? Oke, kita batasi 3 pertanyaan cukup ya? Nanti kalau memang ada yang masih belum terjawab, silakan dititipkan pertanyaannya kepada yang lain. Apa yang perlu diskusikan, insya Allah kita akan diskusikan di lain waktu. Masih ada lagi Pak Fahri biasanya kita? Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Aris, selaku Kepala Dinas dan Bapak Rohim dan juga Bapak Afandi. Langsung saja saya tertarik dan menarik apa yang disampaikan Bapak
dinas kepala dinas tentang barcode kepala desa atau tanda tangan. Karena saya maaf terus kan tidak serius. Nama Mas Roji dari Purwosari, Desa Karangrejo. Yang saya menariknya di sini ada beberapa, ini adalah real dan fakta bahwasanya di desa, mungkin di Purwosari khususnya, ini ada beberapa kepala desa ini karena kesulitan untuk tanda tangan. Dan ini fakta. Karena apa? Banyak hal yang saya temui, saya sering ngurusi pasien di rumah sakit. Di saat itu ada beberapa yang harus kita lakukan, minta tanda tangan untuk menjadi SKTM. Kalau dulu, kalau sekarang itu mungkin yang namanya disebutkan bapak kemarin. Dan ini kesulitan kita, bahwa kita itu sering menolong orang tapi dipersulit dengan yang namanya formal, formalnya. Ini yang harus kita pertimbangkan, bahwasanya kita menolong orang tapi kalau bisa kita tidak dipersulit di tanda tangan. Mungkin ini yang sangat menarik. Dan saya minta dari Bapak Kepala Dinas, ini bukan sebagai wacana. Kalau wacana-wacana, mungkin kita hanya wacana saja. Saya minta untuk kalau memang program ini, tim ini kita perjuangkan. Kalau ini kita informasikan kepada seluruh desa, biar desa tahu, biar desa tidak semena-mena. Bahwa kita minta tanda tangan seakan-akan kita ini minta sesuatu, padahal tidak. Dan inilah kesulitan kita, karena kita tidak punya legal formalnya. Tapi ini cuma dikenal hanya kemarin yang kita kenal. Hari ini hampir vakum, Pak, hampir vakum sama sekali. Dan ini yang kita sayangkan. Banyak informasi-informasi yang kita sampaikan, tapi kita pun tidak pernah ketemu. Benar kata Bapak Kepala Dinas, kalau kita ini memang sebenarnya kita tidak harus formal, tapi kita duduk bareng, ngopi bareng, mungkin itu lebih kita merasa memiliki kepala dinas. Mungkin selama ini tidak, kita hanya lebih formal, lebih tamu. Kalau bapak kan dengan kita hormati sebatas itu, kita mau informasikan sesuatu yang agaknya krusial, ini kesulitan. Kalau kita lebih memiliki kayak bapak sama anak, Pak, dengan aku Pak tunggu bapak, dengan aku seorang beres, jelas sih sama ini, jelas kapan tak parahnya. Mungkin itu lebih lega. Lebih kita memiliki anak dan bapak, dan kita tidak ada kesenjangan lah antara kepala dinas dan kita sahabat-sahabat tim ini. Mungkin itu dari saya, dan saya minta wacana untuk tanda tangan elektronik ini tidak sebatas wacana, tapi saya budget 1 tahun ini harus wajib, harus ada tanda tangan elektronik. Ini dari itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar. Tanda tangan elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tangan. Hari Pak Kepala Dinas yang dihormati, Mas Ahmadi. Sebelumnya perkenalkan saya Didi Nurhakim, akrab dipanggil Didi Gubis dari tim Dinas Pariwisata. Benar sekali apa yang disampaikan beberapa dinas tadi mengenai tim tidak harus formal, tim tidak harus kehilangan jati dirinya. Jadi kami punya suatu masukan dari bagaimana kalau acara seperti ini ditempatkan di tempat-tempat teman-teman tim yang punya prestasi yang sudah malang melintang di dunia pertiman. Kadang-kadang kita ketemunya di tim Gempar sebagai tuan rumah, kemudian mereka menyampaikan lakoni teman-teman. Jadi mereka langsungnya mereka memaparkan hasilnya sampai berhasil di desa. Jadi acara seperti ini bisa diambil di masing-masing desa. Kalau di dinas yang lain seperti di dinas pariwisata ini namanya Monef. Jadi Monef 1 bulan sekali itu dibuat per desa. Jadi mereka punya satu upaya untuk menyampaikan keberhasilan mereka kepada teman-teman di tim Kabupaten Pasuruan. Mungkin sementara itu maksudnya kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pelintan pada Kabupaten Pasuruan, Pak. Ya, perkenalkan
Panggil saja nama saya Pak Rauto ya. Ini Pak nggak panjang lebar karena Bapak mau ada acara. Jadi yang mau saya tanyakan, yang dimaksud dengan informasi dan komunikasi itu yang seperti apa? Itu aja Pak. Terima kasih. Sudah, Oke, terima kasih Pak Mas Roji. Sekarang terkait dengan PT Tahanan Sulit karena kita membantu masyarakat. Oke, acara hari ini kita masukkan adalah kita ingin melihat kembali potensi yang ada. Artinya selama ini saya mendapatkan laporan bahwa KIM itu ada. Oke, KIM itu ada. Apakah kemudian ada di kertas? Apakah ada orangnya? Ini yang kemudian harus kita kumpul hari ini. Insya Allah orangnya ada. Boten goib. Yang kedua dalam laporan kami bahwa KIM itu Pak layang mutu walayah ya. Diarani urin ya urin, diarani gak tergantung kebutuhan. Hidup segan mati tak mau. Ya, itu laporan kami begitu. Terus bagaimana supaya kita bisa hidupkan lagi, kita maksimal kembali? Ya kita kumpulkan dulu Pak. Kita kumpulkan dulu Pak. Setelah kita kumpul Pak, nanti kita bisa sharing Pak. Sing water yang majunya cepat, kencang, seperti yang tadi disebutkan, contohnya KIM Gempar. Nanti kita todong untuk menjadi perwakilan sharing session Pak. Ya, apakah itu boleh? Sangat boleh sekali. Mending dengan belajar dari teman-teman yang sudah melakoni daripada dengan belajar dari sumber narasumber yang tahu dari buku tekstualnya, tahu dari aturan perundang-undangannya. Karena tantangannya di desa itu sangat-sangat real terselesaikan oleh teman-teman KIM yang sudah running jalan dengan baik. Contoh paling gampang pertanyaan begini, yang apa caranya KIM itu supaya oleh dana teko desa? Itu pertanyaannya Mas ya. Tanyakan kepada Ranu itu, kok bisa dia ambil begitu? Dikasih kesempatan Pak. Lah, nanti bisa dikomunikasikan. Artinya bagaimana cara pola komunikasinya? Yang dimaksud dengan komunikasi dan informasi. Ya, kalau informatif saya tidak akan berbicara secara formal berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang jelas, kalau informatif itu ya sudah menjadi corong, menjadi kanal, menjalankan fungsi KIM yang ada di materi belakang. Bukan ada itu. Bukan. Kan tadi terima kasih saja. Jalankan fungsi KIM yang ada sesuai dengan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus komunikasi seperti apa? Yo paling gampang. Saya teko, saya muni, saya dikasih. Teko, muni, kasih. Gitu ya akronimnya. Itu akronimnya. Tapi kan tidak seperti itu Pak. Artinya yang kita mau bangun adalah bagaimana komunikasi efektif antara para pihak dengan kita untuk mencapai tujuan yang kita sepakati secara bersama-sama. Kunci atau inti dari kepemimpinan itu bukan bagaimana seorang melakukan sesuatu, Pak. Tidak. Tetapi bagaimana kita membuat orang bersama-sama melakukan sesuatu yang kita inginkan, yang telah disepakati secara bersama-sama.
Tetapi ingat, tujuan yang ditetapkan bukan tujuan yang secara personal ditetapkan oleh pimpinan, tetapi tujuan organisasi yang telah disepakati secara bersama-sama oleh panjenengan semua. Inilah yang kemudian menggarisbawahi, memberikan batasan tegas bahwa KIM tidak untuk kepentingan perseorangan. KIM tidak untuk kepentingan politik tertentu. KIM tidak dipergunakan untuk amunisinya pilkades, tidak. Tetapi KIM digunakan betul-betul sebagai sarana warga, sarana masyarakat untuk edukasi. Misalnya ada info hoax yang beredar di grup WA, FB, IG, TikTok di wilayah desa panjenengan, jenengan KIM bisa langsung mengakses klinikhoax.com punyanya Jatim. Langsung di sana akan muncul apakah berita itu hoax ataukah berita itu beneran. Contoh yang kemarin beredar itu ada kecelakaan, beruntun meninggal segala macam itu. Itu kan berita udah beberapa lama yang lalu di Jakarta, tapi kemudian terreproduksi kembali, kemudian geser ke wilayah itu dan sebagainya. Sudah ditampilkan saja bahwa berita ini hoax, sumbernya ini sesat. Tapi kalau itu kemudian KIM tidak melakukan itu, maka masyarakat informasi ini akan beredar terus, berantai terus, tidak didik kepada masyarakat. Akhirnya apa? Ya, yang saya ya, bahasa saya agak unik, tapi tolong dicerna dengan baik. Kebohongan yang disampaikan secara berulang-ulang menjadi fakta, lebih dipercaya daripada kebenaran fakta yang disampaikan sepintas lalu. Oke? Kebohongan yang disampaikan secara berulang-ulang akan menjadi lebih dipercaya daripada fakta yang disampaikan sepintas lalu. Artinya bagaimana, Pak? Ya sudah, kalau itu bohong, sikat das, ini hoax, ini tidak sesuai berdasarkan banyak mekanisme mekanisme untuk menguji apakah dia hoax atau tidak. Itu sekarang kita punya banyak platform. Yang paling gampang ya tadi yang punya Jatim itu bisa. Nanti Mas Afandi bisa mengeksplor bisa. Dan kita sudah pernah mendatangkan itu ya Mas Yudha, yang klinik Jatim. Pernah di atas ya klinik Jatim. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan klik. Kalau ada berita aneh yang menurut jenengan tidak masuk akal dan lain sebagainya, silakan cek di kanal tersebut. Bisa. Pak, boleh nggak Pak kita pakai kanal yang lain? Sepanjang sumbernya terpercaya, silakan saja. Saya ingin titipkan satu hal saja teman-teman. Kalau dapat berita apapun, ini ngomong literasi ya, berita apapun yang beredar, maka kewajiban kita adalah melakukan penelusuran atau validasi berita tersebut sebelum disebarkan. Itu saja. Kalau itu dilaksanakan oleh kita, insya Allah selesai. Tidak akan semakin kemana-mana. Apalagi dengan KIM di tingkat desa pasti bergabung dalam akunnya desa, masyarakat setempat, insya Allah lebih efektif. Jelas-jelas begalnya itu, kejadiannya itu di Tangerang, langsung ngomong darurat begal lu beji, bukan apa di beji. Kami pernah mengalami itu pada saat kami di BPBD. BPBD itu Purwosari ada ya, Purwosari tahu? Purwosari ada? Tidak ada. Oh iya, Purwosari. Belakang ternyata Purwosari ya. Purwosari itu pernah banjir besar di Kali Juri. Waktu itu hujan deras sehingga sungai yang di barat jalan itu melimpah depan pom bensin.